Anjing. Demo ini demo motor. Hello. Anjing.
demo motor. Ya lo. Anjing. Demo motor. Ya lo.
Apaan? Review. Anjing. Ini motor, ini demo motor. Ya lo. Review. Anjing.
demo motor. Hello. Anjing. Demo motor. Hello.
anjing. Ini motor bos, ini demo motor. Ya lo.
dia mau motor. Hello. Anjing. Demo ini demo motor. Hello.
demo ini demo motor. Ya lo. Anjing. Demo ini demo motor. Ya lo.
Anjing. Bagi rakyat, khususnya kaum buruh. Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke, sebelum
spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi. Anjing. Demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan
terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi anjing.
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi anjing.
Ini motor, demo ini demo motor. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
demo ini demo motor. Ya loh. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FKBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi. Anjing.
demo ini demo motor. Ya lo. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bakor Baratasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi. Anjing.
Demo ini demo motor. Ya lo. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bakor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi anjing.
Demo ini demo motor. Ya lo. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bakor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
Demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi anjing.
demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi. Anjing.
Demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bakor Baratasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi anjing.
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi. Anjing.
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bakor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
Demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
Demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
Demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FKBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
Demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
Demo ini demo motor. Ya lo. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bakor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
motor bos. Demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
Dia bermotor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang Silakan spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
Ini motor, demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan, itu tadi dari kawan FKBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang Silakan spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
Ini motor, demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FKBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bakor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
Anjing. Ini motor bos, ini demo motor. Ya lo. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang Silakan spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
Apaan? Anjing. Demo ini demo motor. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
Hah? Motor. Ini motor, Bos. Ini demo motor. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang Silakan spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bakor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
Demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
motor. Ini motor, Bos. Ini demo motor. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Baratasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bakor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang Silakan spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bakor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
Ini motor bos, ini demo motor. Ya loh. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang Silakan spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
Demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang Silakan spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
motor. Ini motor, Bos. Ini demo motor. Ya, lo. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang Silakan spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
Demo ini demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bakor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi
demo motor. Hello. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
gelo. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan, karena di depan lampu merah kosong, diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang Silakan spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi.
benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB, maka kita akan maju ke depan, kawan-kawan, ke lampu merah. Kita akan maju, kawan-kawan, ke depan. Karena di depan lampu merah kosong. Diberi ruang kita untuk maju. Oke, kawan-kawan, kita maju ke depan. Silakan untuk yang pegang Silakan spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bapor Baratasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi